Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Channel. Baiklah, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentunya. Baiklah, kali ini saya akan sedikit bercerita awal mula channel ini di dismonetisasi. Maksud saya channel satunya lagi ya, channel Sansan Irawan di dismonetisasi sebanyak 5 kali. Nah, berarti 5 bulan ya, cukup lama, dan sekarang masih kejar jam tayang. Nah, dulu awalnya saya itu sering live streaming ya, macem-macem live streamingnya. Kadang live score, kadang bermain game, kadang ya aktivitas-aktivitas yang biasa saja lah ya, live streamingnya gitu. Nah, awalnya channel ini dismonetisasi karena konten berulang gitu kan, konten berulang. Pernah suatu hari live streaming tanpa narasi gitu, cuman menyimpan kamera dan melakukan live streaming saja tanpa adanya komentar atau narasi. Nah, mungkin itu menurut YouTube adalah terdeteksi sebagai spam ya, atau konten berulang. Ketika kita melakukan streaming dengan durasi yang panjang, kemudian tidak ada nilai edukasinya atau tidak ada narasinya di sana, maka YouTube mendeteksi itu sebagai konten spam atau konten berulang ya, tidak ada nilai edukasinya. Kemudian yang kedua adalah ketika misal kalian semua, khususnya ya untuk YouTuber pemula yang bermain game itu dalam durasi yang sangat panjang atau lama tanpa narasi atau tanpa menampilkan muka, itu sangat berbahaya sekali ya. Harus diingat, sangat berbahaya sekali, karena bisa jadi channel Anda terkena teguran ya, baik itu konten berulang atau konten yang tidak memenuhi syarat di mata YouTube. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya seperti kita membuat video game gitu kan, kemudian menggunakan perekam layar, baik itu di handphone ataupun di Android. Kalian bisa menambahkan efek-efek atau narasi yang berkenaan atau momen yang berkenaan dalam permainan tersebut. Misalnya saat menyerang atau saat bertahan. Kemudian momen-momen yang ditampilkan kepada pemirsa itu ada value-nya gitu ya, ada nilai yang disampaikan dari video tersebut, sehingga video tersebut berbeda atau nampak berbeda dari video yang lain, jadi tidak sama dengan yang lain. Nah, baik, solusinya seperti apa? Solusinya ya kita tidak ada solusi lain ya, selain kita harus menghapus video yang berpotensi terkena konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Ya, terpaksa harus dihapus ya untuk mencari aman gitu kan. Kemarin saya juga sempat pernah mencoba untuk menggunakan metode blur, ternyata itu masalahnya ya, ketika video itu di blur maka YouTube mendeteksi sebagai konten berulang. Nah ya, jadi YouTube juga tahu lah, maksudnya ketika video kita di blur untuk mengajukan monetisasi, hal itu sudah diketahui sebagai spam gitu kan, ini video apa gitu kan. Jadi YouTube merasa kebingungan ketika melihat video kita walaupun jam tayang lebih dari 4000 jam tayang, tapi sayangnya ini tidak bisa dimonetisasi ya. Ini sudah 5 kali channel ini ya, sudah cukup berantakan, tetapi saya akan menghapus video-video atau live streaming yang tidak perlu gitu kan ya, maksudnya tanpa diedit. Nah, biasanya kalau video YouTube yang sudah di blur ketika penayangan atau jumlah penayangannya lebih dari 100.000, maka video tersebut tidak bisa dikembalikan blurnya ya, sudah permanen gitu, sudah tetap. Nah, sebaiknya buat kalian YouTuber pemula ketika mengalami masalah tersebut, diusahakan lebih berhati-hati lagi ya untuk memblur video
kemudian memilih video mana dalam 12 bulan terakhir itu yang memenuhi syarat gitu kan. Karena mengejar jam tayang ini kalau menggunakan cara alami gitu kan, kalau menggunakan cara alami memang sangat lama ya prosesnya. Kecuali misal kalian beli jam tayang dan sebagainya bisa dimonetisasi, tetapi dampaknya terhadap channel ada ya, itu sangat terasa. Nah dulu ini pengalaman, saya pernah beli jam tayang gitu kan, pas sudah dimonetisasi ternyata sulit untuk mencari polanya gitu kan. Jadi kesulitan mencari pola. Kalau kalian misalkan ingin mengejar jam tayang, boleh dengan cara-cara di tutorial lain ya, ataupun misalkan membeli jam tayang itu bisa saja sih ya, bisa saja, namun ada namunnya ya, atau ada tapinya. Ketika membeli jam tayang tersebut maka akan ada dampak yang terasa terhadap channel tersebut. Jadi ini pelajaran penting buat kalian YouTuber pemula, hindari konten-konten yang kurang berkualitas seperti itu ya. Nah saya juga sempat membuat video slideshow gitu kan, video slide kemudian dengan suara dari Google dimasukkan, di mix, diekspor menjadi sebuah video, dan ternyata YouTube masih mendeteksi itu sebagai konten berulang gitu kan. Beda halnya kalau channelnya sudah dimonet ketika membuat video slideshow kemudian sedikit narasi, ya masih aman-aman saja ya, karena di gejala awal ini memang YouTube sangat sensitif sekali. Ketika ada sedikit pelanggaran maka hal ini sangat susah gitu kan. Nah di sini konten berulang, kita masih berbicara dengan konten berulang ya. Saya ingatkan kembali bahwa konten yang dibuat berdasarkan template atau dihasilkan secara terprogram oleh website tertentu atau aplikasi tertentu. Misal kalian punya aplikasi apalah gitu kan untuk memproduksi 100 video misal. Nah hal itu sangat dilarang ya oleh YouTube karena terdeteksi sebagai video berulang gitu kan. Misal kita menggunakan aplikasi Canva nih ya, misalkan dalam jumlah tertentu kalian tidak banyak mengedit di video tersebut gitu kan, hanya menambahkan beberapa hal atau nilai edukasinya yang kurang, maka itu bisa disebut dengan konten berulang gitu kan. Walaupun misalkan aplikasi Canva itu gratis dan bagus, sebaiknya lebih ditambah lagi nilai-nilai kreativitas dari kalian ya, untuk bisa bertahan di YouTube. Kemudian channel dengan konten berulang yang mirip atau tidak berfaedah tanpa komentar ini. Nah ini saya sering melakukan seperti ini ya. Kemudian lagu yang dimodifikasi sehingga nada atau tempo berubah tetapi tidak identik dengan lagu aslinya. Nah ini juga disebut dengan konten berulang. Konten yang nilai edukatif konten yang secara eksklusif menampilkan pembacaan materi yang bukan karya Anda sendiri seperti teks dari situs atau feed berita. Nah ini harus diingat ya. Kemudian slideshow gambar atau text roll dengan sedikit atau tanpa narasi komentar. Nah ini juga tidak dimonetisasi. Nah mungkin informasinya sekian, mudah-mudahan bermanfaat, belajar dari pengalaman ya. Mudah-mudahan channel kalian yang berkunjung ke channel saya sukses selalu dan bisa mendapatkan berkah dari YouTube. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.